Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin pada akhirnya gagal untuk kembali mempertahankan area 96.000 sebagai support dan sekarang kita kembali breakdown di bawah area tersebut. Kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira in terms of price action apa yang kita bisa expect berikutnya dan juga ada beberapa data di belakang layar yang hari ini menurut saya cukup penting untuk kalian ketahui. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat kripto global market cap kembali ke angka 3,11 triliun dolar atau turun sekitar 1,59%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya rata-rata juga merah. Penurunannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 7%. Yang paling minimum penurunannya itu adalah Bitcoin, hanya turun sekitaran 0,63%, tapi sisanya antara 2 sampai kurang lebih 6%. Yang menjadi top performer hari ini adalah Tron, kenaikannya 0,71% ke 0,2439 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, ini masih menjadi perbincangan yang cukup hangat gitu ya sampai dengan hari ini. Yaitu adalah apakah Bitcoin telah hit ke cycle top di cycle kali ini. Tentunya masing-masing boleh memberikan pendapat ya teman-teman. Saya tidak pernah menghujat misalnya teman-teman yang merasa bahwa kita sudah berada di bear market. Tetapi mungkin yang saya biasanya tanyakan adalah dasarnya apa gitu. Apa dasarnya kemudian teman-teman merasa misalnya kita sudah melihat Bitcoin akan kembali masuk ke bear market dan sudah menemukan cycle top. Oke, karena kalau misalnya kalian hanya menebak, ya tentunya itu bukan sebuah dasar yang kuat, gitu kan. Tetapi sebaliknya juga, jika teman-teman mempunyai bias yang bullish, atau kalian merasa bahwa kita masih belum masuk ke bear market, dan belum ketemu dengan cycle top, alias masih akan mengalami kenaikan ke all-time high yang baru, alasannya juga apa, gitu kan. Nah, sebenarnya ada bukan beberapa, tapi ada lebih dari 20 indikator, teman-teman, yang sebelumnya terbukti cukup baik dalam bisa memperkirakan kira-kira Bitcoin sudah ketemu dengan cycle top atau belum. Dan ini adalah listnya, teman-teman. Ini sudah dibuatkan rangkumannya, ada kurang lebih 30. Oke, ada kurang lebih 30 indikator, dan masing-masing sudah dikasih semacam guideline-nya, kira-kira sampai ke angka berapa itu berarti sudah ke hit atau belum. Ke hit berarti kita sudah melihat ada indikasi bahwa Bitcoin sudah ketemu dengan cycle top. Nah, dari 30 indikator ini, oke, kesemuanya menunjukkan bahwa Bitcoin itu sepertinya belum hit ke cycle top. Oke, 30-nya sama, semuanya menunjukkan bahwa Bitcoin belum ketemu dengan cycle top. So, saya nggak tahu nih, ini saya hanya sharing fakta saja ya teman-teman. Ini ada indikator yang sebelumnya dipakai untuk sedikit banyak menggambarkan bagaimana kondisi Bitcoin saat ini. Apakah sudah overheat, apakah sudah mendekati cycle top. Dan terbukti berfungsi beberapa cycle sebelumnya, ya kita tentunya bisa argue bahwa cycle kali ini bisa aja beda. Oke, tetapi pada intinya yang mau saya share di sini adalah 30 indikator yang sebelumnya selalu dipakai untuk menentukan apakah Bitcoin sudah ketemu dengan top atau belum, semuanya itu menunjukkan belum. So, ini bisa menjadi salah satu mungkin dasar ya bagi kita untuk lebih meyakini bahwa sepertinya secara persentase gitu ya, kita nggak bisa juga bilang pasti Bitcoin belum ketemu dengan cycle top. Tapi kalau misalnya ditanya ke saya, maka saya juga akan menyampaikan probabilitasnya lebih tinggi bahwa Bitcoin belum ketemu dengan cycle top. Kenapa dikatakan probabilitas? Ya, sekali lagi, kita di sini hanya memberikan analisa, teman-teman, dan tentunya di semua analisa ada celah untuk kesalahan atau margin of error gitu ya. Sehingga dikatakan probabilitas bukan kepastian. Kalau kepastian itu tidak ada yang bisa mengetahui di dunia pasar modal. Baik itu di saham, di forex, di kripto, ya semuanya nggak ada yang bisa mengatakan pasti habis ini A yang akan terjadi, B yang akan terjadi. Semuanya hanya dalam bentuk probabilitas. Jadi hanya persoalan kira-kira probabilitasnya lebih tinggi yang mana. Kita sudah ketemu dengan top atau belum. Kalau bagi saya secara pribadi, probabilitasnya lebih besar kita belum ketemu dengan top. Bagaimana menurut kalian? Kalian mungkin boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, yang berikutnya teman-teman, berita baik datang dari Bybit setelah kemarin sempat ke-hack beberapa hari yang lalu. Kita kemudian melihat
mereka gercep banget ya. Mulai dari ketika dihack, CEO-nya mulai melakukan apapun lah gitu ya untuk menenangkan para usernya, mulai dari melakukan live streaming untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada gitu kan, kemudian juga nge-tweet rutin mengenai perkembangan dari masalah ini, dan sekarang mereka sepertinya sudah mulai recovery lagi teman-teman, dan dari data on-chain di sini terlihat bahwa mereka telah berhasil melakukan pembelian sebesar 266.690 Ethereum, atau kalau ditotalkan itu kurang lebih 742 juta rupiah. 742 juta dolar, sorry, bukan rupiah, teman-teman. Dan tentunya kita tahu yang kemarin ke-hack itu angkanya hampir 1,4 miliar. So, kalaupun memang benar ini sudah berhasil mereka akumulasi, maka masih ada kekurangan kurang lebih ya 5 sampai 600 miliar juta dolar, teman-teman. Dan itu masih angka yang cukup besar, dan kalau misalnya mereka terus melakukan akumulasi, ya harusnya itu bisa berdampak baik ya ke harga Ethereum, meskipun hari ini tidak terlihat seperti itu. Dan yang perlu teman-teman catat juga adalah bahwa pembelian yang mereka lakukan ini tentunya tidak di spot market ya teman-teman. Tidak mungkin mereka depositkan USDT-nya ke dalam Bybit kemudian dibeli di spot market. Kalau mereka melakukan hal itu dan pembeliannya sampai kurang lebih 1,4 miliar dolar, itu mereka bisa menaikkan harga Ethereum mungkin beberapa ribu dolar. Dan itu tentunya bukan cara yang efisien gitu ya untuk mengembalikan aset yang mereka kemarin punya. Sehingga salah satu caranya adalah dengan membeli melalui OTC market. Nah, kalian bisa lihat nih ada tulisan OTC-nya di sini. Yang artinya mereka membeli di OTC sehingga tidak mempengaruhi harga pasar. Caranya simple, mereka tinggal cari aja orang-orang yang sedang mau menjual Ethereum dalam jumlah banyak. Biasanya menggunakan third party gitu ya, perantara yang tukang cariin atau kumpulkan. Misalnya mereka pengen beli 16.000 Ethereum seperti yang ada di sini. Maka mereka kumpulkan dulu nih yang mau jual-jual Ethereum dalam jumlah besar, dikumpulin dulu, dan mereka swap aja gitu. USDT-nya dikirimkan ke tempat mereka, Ethereum-nya dikirimkan ke tempat Bybit, sehingga tidak terjadi transaksi di spot market gitu kan, tidak terpengaruh dengan harga Ethereum-nya. Itu efisien dari sisi buyers dan juga sellers, karena kalau para penjual Ethereum mau jual dalam jumlah yang besar juga dan dia jualnya misalnya di spot market, ya itu juga akan membuat harga Ethereum-nya jebol jauh. Jadi mereka juga akan mendapatkan harga rata-rata yang tidak baik gitu. Jadi ini adalah simbiosis mutualisme gitu. Yang membeli juga dapat harga yang oke, yang jual dalam jumlah besar juga dapat harganya masih oke gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Dan juga teman-teman, berita baik ini mungkin sampai dengan detik ini ya, kita udah mulai terbiasa gitu membaca hal-hal seperti ini terjadi. Tetapi sebenarnya ini adalah bukti di depan mata kita bahwa adopsi Bitcoin dari hari ke hari itu selalu terjadi. Salah satu publicly traded Hong Kong Asia Holdings Limited approved to buy more Bitcoin for its balance sheet. Jadi ini adalah salah satu perusahaan di Hong Kong, teman-teman, yang cukup besar, dan mereka sekarang juga mau membeli lebih banyak Bitcoin. Jadi ini adalah perusahaan terbuka ya teman-teman, atau perusahaan TBK yang artinya sudah di listing di bursanya dan bisa diakses oleh masyarakat kalau misalnya pengen beli sahamnya. Nah, di Hong Kong ada salah satu bernama Asia Holding Limited. Mereka itu sekarang akan membeli lebih banyak Bitcoin untuk balance sheet-nya. Nah, teman-teman perlu kalian tahu bahwa walaupun mungkin kita melihat angkanya di sini tidak besar gitu ya, hanya pembelian sebesar 761.000 Bitcoin. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan seperti ini membeli, tentunya tujuannya itu bukan untuk di trade gitu, bukan untuk dibeli hari ini, bulan depan dijual karena mungkin harga Bitcoin naik 5%. Mereka itu membeli atas dasar diversifikasi aset. Ya otomatis mereka akan menjadi long term holder gitu kan. Jarang-jarang pasti mereka akan jualan, yang ada mereka terus membeli. Nah, itu tentunya akan berdampak baik ya ke harga Bitcoin, walaupun tidak in the short term, tapi lambat laun ketika sudah sangat banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan passive buying, artinya mereka membeli, tapi kemudian tidak diapa-apakan, nggak secara aktif ditransaksikan gitu ya, hanya dibeli, kemudian disimpan, dibeli, disimpan, dibeli, disimpan gitu. Jadi akan ada banyak nanti long term holder Bitcoin, yang membuat supply Bitcoin yang berada di circulating market itu tentunya semakin sedikit.
atau supply yang bisa ditransaksikan itu semakin tipis, teman-teman. Ketika supply-nya semakin tipis, demand-nya konstan selalu ada, maka sekali lagi harga Bitcoin pasti akan kembali mengalami kenaikan. So, itulah kenapa juga sudah banyak sekarang mungkin orang-orang menyadari hal tersebut dan menjadikan Bitcoin sebagai salah satu aset atau bahkan tabungan mereka untuk jangka panjang. Karena mereka tahu harusnya ketika demand sebesar ini dengan supply yang terbatas, maka dari waktu ke waktu harusnya harga Bitcoin akan terus mengalami kenaikan. Karena barangnya dari tahun ke tahun juga semakin langka, teman-teman. Sama aja kalau misalnya teman-teman membeli mobil antik gitu kan, yang mungkin ada di tahun 80-an. Sampai dengan sekarang mungkin jumlah mobilnya sudah semakin berkurang, teman-teman. Mungkin sudah ada yang rusak, mungkin sudah ada yang hilang, atau mungkin apalah gitu ya. Dan tersisa hanya beberapa saja di dunia, ya harganya bakalan semakin mahal, teman-teman. Karena makin sulit untuk dicari. Sama juga dengan Bitcoin di sini. Ya, meskipun kita tidak bisa mengatakan bahwa Bitcoin pasti setiap hari bakal mengalami kenaikan, tidak. Tetapi dari waktu ke waktu. Dan ini sudah terbukti selama 1,5 dekade terakhir, teman-teman. Oke, dari tahun 2009 hingga sekarang, Bitcoin itu sudah naik berjuta-juta persen. Jadi, dia juga merupakan salah satu aset terbaik selama 1,5 dekade terakhir. Tidak ada yang come close dengan performa Bitcoin jika ditanya soal persentase gains-nya. Jauh banget. Kalian mau bandingkan dengan aset apapun pasti kalah dengan Bitcoin selama 1,5 dekade terakhir. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan kita bakal mulai dari 1 hour chart, teman-teman. Nah, di video kemarin saya sampaikan bahwa saya secara pribadi sebenarnya cukup menyukai apa yang terjadi di Bitcoin. Karena yang terlihat di saya adalah ada rally. Kita berhasil reclaim di atas 96.000 dan kemudian konsolidasi. Dan saya sampaikan di video kemarin, saya expect minimum kita akan kembali hit ke area trendline di sini yang harusnya berada di kurang lebih 97.000. Tetapi, senario tersebut invalidated atau terinvalidasi ketika kita berhasil breakdown kembali di bawah 96.000. Itu saya sudah sampaikan di video kemarin. Dan, ketika kita kembali breakdown di bawah 96.000, teman-teman, sebenarnya itu bukan sebuah sign yang cukup baik ya. Karena kalau kalian lihat beberapa kali sebelumnya, ketika hal yang serupa terjadi, di mana kita mendapatkan adanya rally, kemudian diikuti drop di bawah 96.000 dan start mendapatkan konsolidasi, biasanya akan diikuti sell-off berikutnya. Tidak hanya di sini, teman-teman. Kalau kalian lihat yang sebelumnya, hal yang serupa juga terjadi. Kita breakdown di bawah 96, and then mendapatkan konsolidasi berupa 2 wave di sini, dan baru pada akhirnya kita kembali mendapatkan sell-off. Nah, jika dalam beberapa waktu ke depan, mungkin dalam kurun waktu 1-2 hari ke depan, kita kembali melihat Bitcoin kesulitan untuk kembali reclaim di atas area 96.000-an, maka itu memperbesar chance bahwa kita akan kembali melihat Bitcoin melanjutkan sell-off. Oke, sell-off-nya bisa sampai mana? Sell-off-nya bisa ke beberapa tempat. Minimum kita akan kembali ke area 94.500 menurut saya. Ini harusnya akan menjadi target pertama. Kalau itu berhasil jebol, kita akan nge-retest ke area low terakhir di 93.300-an. Kalau itu juga berhasil dijebol, saya rasa kita akan bisa melihat Bitcoin kali ini menuju ke area 90 atau bahkan di bawah 90.000 dolar. So, menurut saya ada keperluan yang cukup penting bagi Bitcoin untuk segera bisa kembali reclaim di atas 96.000. Oke, kita sekarang belum terpaut terlalu jauh di bawah area 96, so chance-nya masih ada. Tetapi saya tidak akan terkejut jika kita justru melanjutkan penurunan dari sini. Nah, kalau misalnya kita memang mau untuk kembali reclaim dari 96.000, yang saya mau adalah kali ini kita bisa breakout di atas area high terakhir di 96.900 di sini. Dan kemudian start melakukan konsolidasi. Nah, kalau itu yang kita lihat, kita mungkin bisa expect Bitcoin untuk kembali melanjutkan rally dan kemungkinan akan menargetkan 99 atau 900 ribu dolar. Karena kalau itu yang terjadi, teman-teman, kalau kita berhasil break di atas 96.900 dan sebagai area high terakhir, ada dua hal yang terjadi. Yang pertama ya tentunya kita membentuk struktur higher high dan juga higher low. Diikuti juga kita berhasil untuk breakout di atas area trendline yang telah terbentuk dari tanggal 4 Februari kemarin. So, ada dua indikasi sekaligus yang memberikan clue ke kita bahwa Bitcoin sepertinya akan melanjutkan kenaikan dari sana. Tetapi sebelum hal tersebut terjadi, teman-teman, saya harus dengan berat hati mengatakan biasnya untuk short term adalah bearish.
Terlebih kalau misalnya kita melanjutkan konsolidasi di sini, itu akan memperkuat chance bahwa kita akan melanjutkan penurunan. So, teman-teman, saya rasa itu sih yang mau saya sampaikan di video hari ini. Pada kesimpulannya adalah, saya secara pribadi sekarang masih berada di tahap wait and see terlebih dahulu. Menurut saya belum ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan di sini setelah terakhir kita masuk di Bitcoin itu di kurang lebih area 96.000 di sini, dan harusnya kalian sudah taking profit di sekitaran area ini. Dan untuk sekarang belum ada lagi setup yang menurut saya bisa dimanfaatkan, baik itu short maupun long, karena bagi saya sama-sama tidak akan provide risk to reward ratio yang memadai. Oke, jadi cara yang terbaik yang bisa dilakukan sekarang menurut saya adalah wait and see terlebih dahulu sampai pada akhirnya Bitcoin memberikan clue lagi yang lebih jelas bagi kita tentang kira-kira arah mana yang mau dituju berikutnya. Baru dari sana kita akan cari lagi jika ada setup yang menghadirkan risk to reward ratio yang baik, kita akan kembali ambil. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. See you in the next video. Bye-bye.